Siap. Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan Biang Lala episode ke-17. Kali ini nggak spesial sih, karena sebenarnya saya juga udah mual banget sama beliau. Tepuk tangan. Karena kali ini saya mau ngajak bergibah Pak Pres kita. Nggak tersayang sih ya, karena beneran nggak bikin sayang orangnya, emang bikin sebel yang iya. Udah kenal semua dengan Bang Alvin, jadi nggak usah perkenalan, langsung aja ya. Bang, sehat? Bentar ditanyain dulu, ntar kena Omicron pula. Oh enggak dong, gue udah super immunity herd. Udah termasuk manusia-manusia super immunity gue. Jadi keadaannya sangat sehat. Semoga juga teman-teman Laziale sehat, karena uang kas sudah mulai menipis. Karena teman-teman udah banyak yang kita kasih uang duka. Jadi tolonglah semuanya hiduplah tahun ini. Oke, baik. Bang, mau review sedikit yang kemarin imbang rasa kalah itu ya kan? Aku sih nontonnya cuma sebentar. Kenapa karena udah keburu emosi dulu. Belum setahun ya jadi Laziale, belum setahun ya? Misuh-misuhnya gitu. Kampret. Bukan, maksudnya tuh yang udah underperform gitu kan. Terus dan seperti biasa Strakosa itu selalu sukses membuatku pengen nendang kulkas gitu. Nah, kalau dari Bang Alvin sendiri kayak mana? Kalau dari gue sebagai orang yang baru nonton di menit 10 agak emosi karena udah 2 gol ketinggalan. Dan memang kalau dilihat dari pertandingannya, Acerbi lagi underperform karena nggak tahu dia mulai cedera atau memang ya dia lagi bad mood aja lah sama Ultras gitu. Dan belakang tuh itu underperform banget dan berantakan banget sih emang. Dari kanan kiri tuh saya juga kagak bagus gitu. Jadi semua lini belakang ya maklum kebobolan 2, ditambah kipernya yang sangat-sangat disayangi kaum planet Namek ya. Dan memang ya itu itulah, beneran parah banget nggak sih Bang yang kemarin itu? Bener loh, aku sampai shock banget. Kalau lo baru juga, berapa menit udah gol gitu. Ya kalau gue liatin dari refleksnya tuh bener-bener nggak Strakosa yang awal-awal gitu. Itu kayak refleksnya lama gitu, dan gol-golnya juga yang seharusnya tidak terjadi gitu. Seperti itu sih. Gerakan dia yang istilahnya bikin penalti, kayak gitu-gitu lah, gestur-gestur yang tidak bisa bertahan lama lah di eranya Sarri nanti. Dan memang sampai akhirnya jadi 3-3 itu menurut gue itu hasil yang paling maksimal ya, karena dari lini depan tuh sebenarnya udah bagus ya. Pas di babak kedua juga udah mulai mengembalikan keadaan gitu. Cuma emang bad luck aja, apalagi penalti Ciro tuh digagalin sama kiper Empoli tuh gila. Nah, kiper Empoli lagi bagus, kitanya lagi bad luck, udah deh. Dan 3-3 itu menurut gue hasil yang fair sih. Oke. Tapi dibilang ikhlas ya sudah lah ya gitu ya. Cuman memang sangat. Yang beneran aku nonton tuh cuman sebentar ngeliat, sebentar kemudian aku tutup lagi gitu kan. Bener yang maksudnya tuh ini kan udah Januari gitu kan. Apakah tidak ada beneran tergerak gitu ya? Yang Mulia Tare itu untuk buru-buru gitu loh benerin sektor defensore, portiernya atau kayak mana gitu loh, sampai nggak mau minjem kipernya Atalanta atau kayak mana gitu kan. Nah itu kalau dilihat dari segi transfer, memang pergerakannya bukan karena, kalau menurut gue sih pribadi ya, karena di pertengahan musim kemarin, di awal musim itu udah terlalu jor-joran bagi seorang Lotito ya, itu udah cukup jor-joran dan ya standar lah, paruh musim tuh selalu jajannya paling 1 atau 2 pemain gitu. Cuma kan kita nggak tahu nih nanti, apalagi kemarin ada isu likuiditas istilahnya pemain gitu yang udah over, yang masih dikurangin. Nah harusnya sih ada tindakan ya, karena ini bakal berpengaruh ke setengah musim ke depan. Menurut gue Lazio tuh di peringkat 7 ya, sekarang peringkat 7 ya. Itu kurang bagus banget gitu loh. Udah pertengahan musim biasanya ya setidaknya 5, 6 gitu. Ini kok sampai 7 gitu.
Nah itu kalau nggak ada pergerakan di transfer bakal jelek banget sih, kedepannya tuh bakal lebih hancur lagi tuh. Karena Sarri sebenarnya istilahnya dilematis lah, dia lagi butuh pemain, jangan sampai nanti kasusnya kayak Inzaghi gitu. Sekarang kan Inzaghi kan lagi ketawa-tawa nih, dari atas lagi ketawa-tawa gitu. Dia ngelihatnya ke lantai 7 ya, apalagi kita di bawahnya biskuit Roma gitu. Gondok kali. Dia pakai jaket terus dia kan kedinginan di puncak. Oke. Jadi menurut Anda pergerakan transfer bakalan tidak terlalu signifikan ekspektasi kali ya. Ya, tapi nama-nama yang muncul pun signifikan. Nama-nama yang muncul pun ya kayak kemarin tuh dari Burkan ya. Masih tetap sekte Albania kayaknya yang aku sempat baca-baca itu, ya nggak sih? Dan aku nggak ngerti sama Padukatare ini maunya apa gitu ya. Ya sebenarnya ya kayak kemarin tuh sempat juga dikaitkan sama Origi ya, pemain Liverpool gitu. Itu menurut gue sih kalau emang serius ya bagus juga gitu loh. Intinya sih gue lebih percaya Sarri yang minta gitu loh. Oh gue mau minta gini karena dia udah tahu kemampuannya gitu. Nah kalau untuk ekspektasi bakal datengin banyak pemain ya sorry to say ya nggak bakalan sih. Paling 1-2 udah maksimal sih 2 gitu. Kalau sampai jor-joran kayak belum. Apalagi ya seperti biasa ya kan, yang digosipin siapa, berapa banyak, ntar yang datang juga ya begitulah. Dan yang gue dengar kabar juga kan sekarang lagi pandemi lagi nih di Italia gitu. Istilahnya lagi fix gitulah dari pemerintah pengennya ada istilahnya kan udah nggak jelas nih jadwal, tiba-tiba postpone gitu loh, udah mulai berantakan lah. Nah menurut gue kayak begini akan pengaruh lagi nih ke ritme dari permainan juga gitu, tuh bakal ada pengaruh sih. Karena nggak maksimal sebenarnya, nggak fair aja gitu, istilahnya satu tim kekurangan 8-10 pemain yang lain cuma sedikit, itu kan pasti performanya ngaruh banget. Itu tuh sampai sempat ada yang sempat ngecengin juga sih, ini Lazio pakai vaksin apa bisa sampai full tim gitu kan, nggak ada sama sekali yang kena COVID. Ya kalau Lazio enak emang diomongin karena banyak hatersnya. Ya, pokoknya berbobot. Banyak haters ya? Iya, istilahnya sampai media aja dia yang nggak suka gitu loh. Kita beralih ke Grande Partita ya. Grande nggak sih? Enggak ya, Inter mah biasa aja menurutku. Udah nih teman-teman Inter gue akan mulai memantau nih. Nggak, soalnya gini. Ada beberapa temanku tuh yang kayak punya semacam keyakinan tersendiri gitu ya. Pokoknya kalau ngelawan Inter tuh biasanya suka kerasukan reok gitu. Oh, tapi pemainnya Lazio gitu kan. Tapi tidak di Giuseppe Meazza dong kerasukannya. Oh gitu. Oke. Kalau di Olimpico masih ada harapan ya. Yes. Kalau kita away tunggu dulu gitu. Oke. Jadi menurut Anda prediksi deh. Prediksi skor apa prediksi permainan? Ya permainan dulu dong, skornya di akhir-akhir dong, gimana sih Anda? Ya gue sih objektif aja lah, nggak subjektif lah. Karena ya Inter pasti ngamuk banget karena kejadian leg pertama kan. Pertemuan pertama itu pasti dia inget-inget wah ngamuk. Karena gini, Inter semenjak ketemu Lazio terakhir, dia benar-benar nggak main cengeng lagi gitu loh. Itu kan ada, gue baca statementnya juga, Inzaghi tuh nggak akan ngasih pemainnya kalau misalnya nih ada kejadian serupa, ada pemainnya jatuh gitu terus bola tetap game on. Nah mereka nggak akan minta tolong dilihatin nih pelanggaran dong, nggak, mereka akan kejar tuh bola sampai dapet. Itu yang gue lihat, karena ya kalahnya cuma sama Lazio doang kan. Setelah dari itu menggila gitu loh, ya paling seri gitu. Iya. Nah itu objek yang gue lihat kayak wah ini akan ngamuk sih nih, apalagi kalau ketemu Lazio gitu. Gue nggak mau kalah 2 kali, itu kan istilahnya di pertama udah kalah, kedua kalah lagi, itu lucu banget gitu bagi mereka. Cuma nggak ada kemungkinan juga karena memang Sarri ini unpredictable lah. Lawan tim kecil bisa hancur, tapi lawan tim gede bisa superior gitu. Nah untuk prediksi skor gue pribadi bilang ini cuma 0-0 sih.
karena semuanya bermain defensif dan ya kalau Inter jor-joran, Lazio akan lebih ketat karena Acerbi nggak ada kan. Acerbi nggak ada karena cedera, diganti Patrick yang sifatnya sebenarnya dia lebih ofensif. Cuma ya kita lihat kayak pertandingan Patrick pertama ketemu Inter, dia akan rapih banget di belakang sih menurut gue. Akan takut gitu. Udah kita barisnya di belakang dah. Skema 4-3-3 tuh akan jadi 7-1-1 sih itu. 7-2-1. Bukan, jadi masalahnya kita mau parkir jet tempur, private jet juga udah nggak bisa ya kan, kontraknya udah selesai. Enggak, ya kan Zeko sama ini nggak tahu deh. Zeko sama Hakan udah bisa main atau belum. Itu kan bakal pengaruh juga ke mereka kan. Lukaku udah nggak ada, mau ngomong apa lagi gitu. Jadi tapi masih berkeyakinan ya. Masih ada nggak? Maksudnya masih ada secerca harapan gitu nggak? Setidaknya kita bisa nyolong 1 poin lah gitu loh di stadion mereka. Karena ya kita masih full penyerang juga masih full gitu. Dan nggak ada kondisi-kondisi tertentu kayak Ciro Immobile abis cedera, nggak ada. Jadi semuanya masih inilah bagus lah untuk penyerangan, bahkan bisa ngegolin gitu. Kalaupun seri ya kalau nggak 0-0 1-1. Cuma sih gue nggak tahu dari kemarin tuh pikirnya pasti 0-0 nih. Gitu. Kenapa begitu? Nah karena ini sifatnya cuma gara-gara semuanya serba defensif semua gitu. Ya, Inter akan lebih takut lagi kan, bakal lebih kuat lagi di defensif dari Lazio yang udah tahu pilar kuatnya lagi pada keok gitu, bakal lebih rapet lagi juga gitu. Ya udah ini bakal boring sih, apalagi 2-4-5 lagi, aduh. Udah deh, tidur aja mendingan deh. bangun 3:30 aja mendingan deh. Oke. Tapi ini ya agak-agak lucu karena presidennya sendiri menyuruh tidur aja. Bangun jam 4 aja guys gitu. Ya gimana sedang kita kerja ya kan? Ya benar. Jamnya juga jam-jam harusnya kita lebih ke di atas sajadah ya kan. Betul. Gue sih lebih suka dapat pahala ya teman-teman daripada dapat emosi pagi-pagi jam segitu. Dapat emosi. Ini Acerbi kan memang udah pasti nggak ada nih. Terus sempat ada yang ngomong juga kan gantinya tuh kalau nggak Patrick, Pavro gitu. Kalau menurut Anda deh, penggantinya Patrick yang penggantinya Acerbi yang paling masuk akal deh gitu. Kalau lawannya Inter. Gimana? Sebenarnya gue lebih suka Patrick ya, walaupun dia agak ya nggak ngerti ya. Patrick kalau lagi bagus ya gitulah bagus gitu. Iya, dia tuh beneran yang angin-anginannya tuh parah banget gitu. Kalau sejauh gue melihat Pavro performance nggak pernah ada yang oke gitu loh. Pavro tuh menurut gue agak riskan ya. Tapi ya gue nggak ngerti namanya pelatih, pasti kan mereka punya alasan sendiri kan. Cuma selama kita nontonin Pavro kayak masih belum pernah ada maksimal gitu loh, kerjaan dia bagus gitu kan. Atau dia sebenarnya cuma admin. Tapi gitu. Kenapa teman-teman ada loh yang lebih memilih Pavro daripada Patrick gitu? Ya itu cuma gara-gara benci Patrick aja udah. Menurut gue nggak ada yang setuju sama Pavro. Oke. Ya lo kalau disuruh milih kayak mau milih ke neraka apa milih ke Bekasi gitu, mendingan sama aja kan, dengan mau ngapa-ngapain gitu. Ya udah gue ke Bekasi aja lah daripada gue ke neraka gitu kan. Okay. Jadi selain sebenarnya masalah kita kan memang cuma di situ lah ya, di sektor pertahanan sama di kiper gitu kan. Nah, kira-kira kipernya bakalan siapa nih, si Botak atau Strakosa lagi? Ya kalau dilihat Strakosa kemarin sih kayak balik ke Reina sih. Kalau ngatain kemarin tuh. Karena ya gue lihat kayak kemarin ya refleksnya hancur banget Strakosa. Hancur kayak menurut gue ada beberapa penyelamatan oke lah. Cuma lebih kayak orang kayak baru kekenyangan tahun baru tuh gue loh. Kekenyangan makan citato gitu kan. Tahun baru mungkin citato Coca-Cola mulu. Jadi kekenyangan, malas banget gue gitu. Mager dan emosian kan, orang kalau kebanyakan matchin emosian kan. Jadi kayak emosi nonton kayak gini. Kaget loh gue nonton menit 10 dan 2 gol apaan.
Anda baru nonton, aku bahkan sudah mulai kick off, baru meleng sebentar aja udah gol 5 menit kan, itu makanya ini Strakosa ngapain gitu. Gak penting banget golnya. Orang-orang yang kayak gini yang pengen gue bikin mundur jadi presiden tuh. ini satu nih, salah satunya nih. Dan Anda sengaja banget ya backgroundnya seperti itu. Bikin cepet-cepet aja selesai gitu. Nyebelin banget ngeliat mukanya. Bisa gue tutup. Ya kalau udah malam jadi gue harus pakai background. Kalau kiper kan misalnya Reina nih. Terus di Inter juga nggak ada Hakan kayaknya sih. Aku sih tadi terakhir baca pokoknya Hakan sama Zeko nggak ada gitu kan. Tapi mereka masih punya siapa? Barella ya? Pemainnya? Tengah dia kan? Ya Barella masih Inter. Ada. Nah, kan masih ada Barella gitu loh. Dan itu tuh sangat mengkhawatirkan kalau aku sih pribadi. Kalau nggak ada kayak mana? Semuanya masih pada mengkhawatirkan si Inter menurut gue ya. Ya iyalah, tolonglah Kapolista. Yang masih diwaspadain tuh sebenarnya banyak gitu loh. Selain Lautaro, Brozovic tuh gila sih. Dia kuat banget gitu loh. Udah. Yang jaga itu juga nggak ada ya kan. Nah itu yang gue ngeri banget sih sebenarnya. Tapi gue prefer kalau untuk ke kiri tetap Radu deh dimainin gitu. Soalnya kalau Radu kan bukan karena dia cepet atau gimana, dia disiplin aja sih. Dia tahu pada saat timing, oh gue harus jaga nih orang seketat ini karena kemampuan gue di bawahnya dia gitu. Tuh instingnya bagus gitu loh menurut gue Radu. Dan dia ngoper banget gitu. Misalnya pada saat bola ada ya gue tahu ngopernya tuh harus tepat gitu. Gak kayak Patrick dan yang lain-lain kan istilahnya buru-buru ngoper kayak bola-bola Liga Championship, Liga Inggris kasta kedua gitu loh. Jadi orangnya kick and rush aja. Mental Liga 3 aja gitu. Gak tahu kemana bolanya. Mental Liga 3. Ini kayaknya kalau misalnya rombongan siapa Patrick dengar omongan Anda itu langsung kena mental. Gue kick dari BVLI pokoknya. Nggak boleh. Nggak ada yang boleh tutup argumen gue pokoknya. Kalau dari kita, kira-kira key player-nya siapa bakalan untuk pertandingan besok malam? Key player Sergei dan Anderson. Itu mimpi buruk bagi Inter tuh. Bukan Pedro? Bukan. Sergei. Mau dijaga gimana pun Sergei nggak bisa. Kayak Anderson juga. Nah, kalau ini dua udah dimatiin, udah gue mendingan tidur deh. Oke. Nanti gue nitip Febrian kalau update skor, gue tidur deh. Enak ya jadi wapres ya? Iya dong. Ya, pokoknya lo harus udah, kalau udah ngeliat Sergio udah jarang dapat bola, Anderson udah jarang dapat bola, udah tidur. Mending tidur. Oke, baik. Sebuah ini ya, life hack ya. Iya. Life hack kalau udah nonton Lazio, Sergio udah ditutup gitu. Atau Luis Alberto ditutup, udah nggak pernah dapat bola, udah tidur deh. Karena udah nggak mengalir di bola. Jadi key player dari tim kita adalah SMS sama Felipe Anderson ya. Oke. Kalau dari Inter, kira-kira dua orang yang akan dicek lagi sama Dumfries. Dumfries lagi. Kalau Inter, ya gue sih tetap menakutkannya si Di Marco lagi lah. Di Marco ya namanya. Di Marco sama si Barella. Gitu. Itu yang kemarin ngacak-ngacak sebenarnya itu. Dua orang itu yang sebenarnya ngacak-ngacak di Lazio kemarin gitu. Itu sih. Barella ngeri banget sebenarnya. Larinya tuh bener-bener kenceng gitu loh. Mengerikan bagi lini belakang Lazio sekarang. Gitu. Gak usah dikasih yang speednya kayak gitu aja berantakan ya kan? Iya, padahal lumayan kenceng sebenarnya kalau dibilang mau tim yang sekarang tuh Lazio sekarang tuh lumayan lari semua ya. Isai, Lazari, Anderson, Pedro itu lari semua. Iya, Ciro Immobile aja tuh lumayan ngebut sebenarnya. Ya cuma emang suka nggak underperform aja lah. Apalagi yang sekarang nih, ya menurut gue nih harusnya bagus ya performanya karena
lagi ulang tahun nih, Ultras pasti ada tatap muka ke pemain gitu loh, untuk ngasih tahu nih kita lagi ulang tahun, lu jangan kasih yang setengah-setengah gitu loh. Lagi ulang tahun harus memberikan yang terbaik walaupun game Lazio gitu. Ya pasti mudah-mudahan dengan momennya ya. Iya pasti Giuseppe Meazza bikin koreo tuh, pasti gue tunggu banget tuh. Karena lagi ulang tahun disambut di Giuseppe Meazza gitu. Masih ada koreo, walaupun ya fansnya ada yang gak suka dengan game Lazio, ya it's okay lah. Gue sih selalu nunggu momen mereka berdua ini aja, koreo, karena unik-unik, pasti beda dari yang lain. Gitu. Oke. Berarti masih tetap kita harus bangun jam 2 ya, biar sempat ngelihat koreonya ya. Oh iya, betul. Mendingan itu paling penting tuh, nonton koreo tuh. Oke. Bang, sedikit deh. Yang kemarin di Piala Eropa, di Liga Pocong itu, kan kemarin potnya udah keluar tuh. Kita satu tim sama siapa, kayak gitu kan. Peluang deh. Lawan Porto ya ngeri banget Porto sebenarnya. Misalnya buangan dari Liga Champions. Ketemu sama Om Conceição ya. Cuma dengan kondisi kayak gini ya kita masih berharap banyak sih, karena ya Porto di samping belakangnya kuat banget, penyerangnya kuat-kuat juga gitu loh, bagus semua gitu. Nah peluang gue sih pasti masih ada ya, kalau Porto kan masih nggak superior kalau kita ngomongin tahun lalu gitu, Lazio di Champion, ngomongin Bayern Munchen, ada Laziale kayak, oh ada kemungkinan ya, lu dari awal udah gue bilang mendingan tidur deh, jangan ditonton deh, masih songong gitu 1-5, ya udah lalu terima gitu loh, karena dari angka statistik tuh nggak ada yang bohong gitu loh, kenapa mereka bisa begitu tuh nggak bohong gitu. Nah kalau Porto ini kan secara statistik masih sama lah sama Lazio gitu, beda-beda dikit gitu. Menurut gue masih bisa. Kalau udah ngomongin Barca Lazio, ya lo udah tau lah harus menebak apa gitu, nggak usah langsung kayak aduh Lazio sampai mati ya. Ini ngomongin pertandingan, bukan ngomongin ideologi gitu. Cuma peluangnya masih gede banget. Jadi tetap ya, asanya di Eropa masih ada ya? Masih. Lolos nggak kira-kira? Lolos ya pasti. Ya kalau dari gue sebagai presiden nggak mungkin gue bilang nggak lolos dong. Nanti semua ya presidennya pesimis ya. Tapi ini Porto kualitasnya Liga Champion, Lazio kualitas Europa League kayaknya masih takut. Ini kan lawan Galatasaray kayak gitu, ampun deh, Galatasaray gampang gitu kalau gue lihat gitu kan. Anjay. Sebenarnya itu kecewa gue loh, Galatasaray ngapain masih begitu lawan istilahnya bisa lah kalau cuma 2-0, ini malah seri. Cuma itulah unpredictable Lazio lah. So far maksudnya masih menaruh kepercayaan kah dengan Opasari? Nah ini tadi temen gue juga WhatsApp nih, orang Singapura, lo suka sama Sari. Sebenarnya yang gue suka dari Sari bukan karena historinya dia ya, karena ya sekarang dia semenjak ada kedatangan Sari tuh Lazio berbenahnya tuh lumayan banyak gitu, beli pemainnya banyak nih, coba sana sininya juga agak nggak ragu gitu. Bahkan kita pernah dengar kayak di awal musim kemarin Lazio dikaitkan dengan ini, nggak nyampe seminggu udah kebeli tuh pemain gitu loh. Nah sebenarnya gue penasaran ya di tahun ketiganya Sari, malah tahun kedua gue juga masih kayak nggak terlalu berharap banyak gitu. Tahun ketiga mungkin gue udah mulai kayak wah ini bakal udah kebentuk nih pemain gitu. Nah menurut gue sih ya gue support Sari sih untuk saat ini, ketimbang lu kalau nggak Sari gue udah kebayang deh pelatih yang siapa yang datang gitu loh, pelatih yang di bawah Simone Inzaghi lah. Ya kalau kata-kata teman-teman Manchester United yang kedatangan pelatih baru, wah ini kayaknya nggak terkenal banget sebenarnya. Kan kayak lu beli kucing dalam karung dong, Ralf Rangnick gitu. Ya lu akan dengar wah ini pelatih masa depan, pelatih dengan kiprah yang tidak tahu di gimana, emang kagak tahu tuh, kagak terkenal.
MU-nya aja bodoh gitu. Sebentar, kenapa Anda nyenggol-nyenggol fansnya yang sangat-sangat diehard gitu loh? Nyari masalah banget loh Anda. Nggak, karena kan coba, kalau nggak, gue cuma kepikiran kalau Lazio nggak datengin Sarri, mau datengin siapa? Yang mau dengan gaya manajemen Lazio itu siapa gitu loh. Kalau Sarri kan datangnya udah ngerokok, di ruang rapat ngerokok, pasti dia masih punya gertakan gitu loh. Ya kan, kayak contoh nih, ada berita baru gue baca di beritanya Victor, si Lotito dapat penawaran Hisai gitu, yang lumayan bagus lah dari klub apa gitu, gue lupa. Si Sarri kan, gue udah minta nih orang, kenapa lu jual? Kalau emang dia masih kurang bagus, ya gue yang poles, karena gue ngerti dia. Nah, Lotito di situ ketakutan kayak, ya lu ngapain colek-colek kerjaan gue nih? Lu mau jual aja yang lain, jangan jual yang baru gue beli, itu kan lucu aja gitu. Wah gila nih kalau kayak gini punya statement kayak gini ya, Lotito juga agak jiper ya, nggak kayak Inzaghi. Misalnya anak kecil gitu, Pak minta beli mainan dong. Kalau Inzaghi gitu kan, Lotito coba bilang enggak, udah deh. Kalau Sarri kan, Pak beli mainan, enggak, ngamuk deh kan. Itulah analoginya. Baiklah, jadi pokoknya kita masih tetap ada asa di Eropa. Terus kalau yang pertandingan esok ini ya Anda berharap bukan berharap, maksudnya Anda memprediksikannya seri 0-0 atau 1-1. Aku sih berharapnya kita menang lah ya, karena sungguh aku butuh kemenangan. Iya. Karena kalau menang, gue akan siapkan segala macam caption yang lucu-lucu gitu. Bener loh, kayaknya udah lama banget kita nggak menang gitu rasanya gitu kan. Jadi ya pokoknya, terus apalagi lawan Kapolista itu kayaknya bagus untuk mental, ya nggak sih? Yes. Ya kan, saya kalau di sini kan gue ngasih argumen bukan karena gue pesimis kan, karena gue lihat objektifnya nih gini nih gitu loh. Tapi kalau dibilang harapan mau menang ya mau lah, karena kita suka menyombongkan diri. Kita Laziale itu suka memanas-manasi kan. Tapi yang berbahaya nih, sekarang gue kerja di tempat Interisti nih, bos gue Interisti nih. Jadi kalau menang ya gue menang gitu. Kalau gue yang menang ya Oke, baik. Interisti banget, nonton di jam 3 tuh. Oh ya, oke. Jadi sama ya, kalau aku kan suamiku yang Interisti. Oh iya. Anda bos ya, oke. Ya, kalau lu kan enak. Jadi kenapa? Enaknya apa? Kalau Inter menang, lu tetap bisa dapat uang belanja lebih banyak. Ya. Kalau Lazio menang, lu cuma ngeledek, uang belanja tetap dikasih. Tapi kalau Inter menang kan lu bisa minta lebih kan. Jadi win-win solution ya. Oke, baiklah. Tapi masih ngaruh nggak sih Gamela Gio sebenarnya? Kayaknya aku ngelihatnya kok enggak sih ya. Aduh, gue kalau ngomong Gamela Gio banyak yang nggak suka nih. Karena di kepala gue ya Gamela Gio cuma fans yang berteman sama fans gitu. Udah stop di situ aja. Kalau bagi orang tuh Gamela Gio ya, wah Inter sama Lazio harus berteman. Itu klubnya, betul. Juga kalau klub ya nggak ada yang respect, malah harus sama-sama main bagus gitu loh, saling mengalahkan karena itu profesional. Tapi kalau kita ngomongin Gamela Gio, itu Gamela Gio bukan istilah Inter dan Lazio ya, itu Gamela Gio istilah pertemanan fans, udah itu doang. Misalnya kayak Verona sama Lazio, Torino sama siapa gitu, istilahnya itu emang istilah doang, dan memang itu terbentuknya udah lama, makanya disebutnya Eterno Gamela Gio kan. Dan menurut gue sampai sekarang tuh masih gitu. Kalau fans nggak suka dengan transfer ya udah, tapi kalau Gamela Gio istilahnya itulah yang bikin sepak bola menarik gitu loh, ada rival, ada temennya gitu loh, apalagi ideologi mereka itu satu pemahaman ya. Karena kalau mau ngomongin pemahaman ultras, nanti gue cari orangnya lagi untuk ngomongin, karena ya lucu ya, saya gue baru
gue juga dapat omongan dari teman-teman gue, Laziale gitu. Laziale sama Romanisto itu bisa berteman kalau paham politiknya sama. Ya. Gitu. Kalau misalnya Laziale ketemu Inter, paham politiknya beda, ya berantem. Ya intinya sama aja. Gitu. Tapi kan di sini kita skupnya itu sepak bola hiburan ya kan. Di Italia berbeda sama di Liga Inggris, dan mereka tuh lebih ideologis gitu loh. Lihat ini sebagai sepak bola. Lebih dari sepak bola lah, bahkan kalau di Italia gitu. Nah, cuma kalau Gamma-Legio memang sebuah hal yang istimewa gitu loh bagi fans. Makanya mereka setiap ada Gamma-Legio itu ya pasti ada koreo. Nggak pernah nggak ada koreo sih. Karena mereka saling respect gitu loh. Bahkan misalnya gol nih, ya merayakan tapi bukan meledek-ledekin sampai panas gitu loh. Karena nggak ada sejarahnya lah berantem fans Lazio sama fansnya Inter gitu. Nah ini pasti pernyataan gue banyak yang gak suka nih. Interisti. Ya makanya gue pengen mundur jadi presiden biar gue bisa Oke, baik. Pokoknya sama-sama kita berharap hasilnya itu bagus dan layak untuk menjadi kado. Ulang tahun keberapa sih kita ngomong-ngomong? Maaf 100. Ya, aku newbie soalnya. 122 ya? 122 sejak 1900. Jadi merayakan ya, berarti kan ke 122 gitu ulang tahunnya. Jadi mudah-mudahan hasilnya 12. Kan kita tamu. Udah tamu kurang ajar lagi. Tapi ya udahlah. Ya gue seneng banget kalau menang, seneng banget. Kayak gila lagi. Ini menang di Giuseppe Meazza lagi. Hal yang sangat mustahil. San Siro, Giuseppe Meazza. Terakhir kita menang di Giuseppe Meazza kapan sih? Udah lama banget nggak pernah menang. Iya udah lama. Ya, Lazio head to head. Oh, terakhir tahun 2019 0-1. Kita menang 0-1. Dan itu berarti kan tidak lama-lama banget, Bambang. Iya sih. Anda. Iya benar-benar. Tidak lama banget. 2021 baru 2 tahun. 3 dong. Kan sekarang 2002. Oke, jadi intinya tapi kita tetap ya, mudah-mudahan dengan perayaan ulang tahun yang ke-122 kita menang 1-2. Aku sih prediksi 1-2. Anda tadi 0-0 ya. Nggak usah dirubah lagi. Iya, memang. Oke. Kalau menang traktiran ya, janji jiwa. Awas lo. Kalau aku yang prediksiku kalah, nggak berlaku. Itu janji jiwa. Apa tuh? Kopi-kopi yang ini ya? Unicorn ya? Hah? Unicorn. Beli yang lebih mahal lah. Yang itu yang logonya hijau. Nggak bisa. Soalnya yang deket sama rumahku cuma janji jiwa. Oke, baik. Terima kasih sudah malam minggunya diminta waktunya ya kan, Pak Pres yang sangat sibuk ini. Gue udah nggak pernah malam jam berapa? Gue udah nggak pernah malam mingguan. Kesian ya. Oke, terima kasih Pak Pres atas waktunya, atas obrolannya. Sehat-sehat, sekeluarga juga. Salam buat ini. Sama-sama. Salam 1-2 ya. Salam 0-0. Selamat malam. Malam.